Hey guys, selamat datang lagi di Killer. Kali ini kita akan ngebahas update Adobe Illustrator versi 26.4.1 Juli 2022 rilis. Langsung aja kita ke videonya. Di Adobe Illustrator versi terbaru, yaitu versi 26.4.1, kita mempunyai 5 update. Yang pertama yaitu adalah kita bisa membuat list dari teks. Akhirnya Adobe Illustrator setelah kalian selama itu membuat aplikasi, baru sekarang ya bisa membuat list dari teks. Masa kalah sama Microsoft Word. Yang kedua yaitu adalah kita bisa punya history panel. Ini deh nih, ini mirip sama yang di Adobe Photoshop. Nanti akan kita lihat ya. Dan selanjutnya adalah kita bisa melihat atau mengexpand objek 3D menjadi mode wireframe yang ada kerangkanya. Selanjutnya kita bisa mengekspor objek 3D dengan warnanya. Dan yang terakhir yaitu adalah kita bisa merender objek 3D menjadi vektor. Nah, untuk kalian yang cuma pengen tahu update-nya apa aja, kalian bisa berhenti dan tutup video ini. Tapi kalau kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana update-nya dan detailnya bagaimana, kalian bisa lanjut nonton video ini. Langsung saja kita masuk ke Adobe Illustrator-nya. Oke, yang pertama yaitu adalah render map artwork as vector. Nah, di sini saya mempunyai gambar 3D yang dibuat di Adobe Illustrator, dan ini adalah panel terbaru 3D-nya, 3D and Materials. Nah, kalau kita merender seperti biasanya menggunakan yang ini nih, render with ray tracing, itu hasilnya adalah bitmap alias gambar gini ya, yang kalau di zoom itu menjadi pecah. Bisa kelihatan ya. Di sini sudah render jadi lebih soft gitu. Nah, sekarang kita bisa merendernya dengan bentuk vektor. Nah, di render setting ini kita bisa pilih render as vector, kemudian kita klik render. Kemudian nanti Adobe Illustrator akan memprosesnya dan kita lihat hasilnya. Ini adalah wow, lihat ini. Bentuknya vektor, di sini kecentang vektor, lihat ya, tidak ngeblur atau pecah seperti tadi. Jadi lebih mulus ya. Lebih tajam, mantap. Memang sih hasilnya kalau bisa dibilang ya belum sempurna, tapi sudah cukup oke lah kalau untuk dari 3D ke vektor. Yang kedua dari 3D-3D-an ini yaitu adalah kita bisa mengekspor objek 3D ini dengan warnanya. Nah, caranya gimana? Kita masukkan dulu si objeknya ini ke export panel. Kesini ya, aset export. Kita klik and drag aja. Set, kemudian kita seleksi aset yang ingin diekspor. Kemudian pada bagian export settingnya ini kita pilih yang OBJ alias objek yang nanti akan kita buka di Blender. Kemudian kita klik export dan kita pilih ekspornya mau di mana. Oke, ini sudah terekspor ya. Bentuknya aset 1 atau nama asetnya .obj. Lalu kita coba import dia di Blender. Nah, kebetulan saya punya aplikasi Blender, jadi kita klik ke file di sini, kemudian import, pilih yang OBJ ya tentunya. Mana nih? Oh, ini dia wavefront.obj. Nah, lalu kita pilih deh si filenya tadi. Ini di file obj, kemudian di aset1.obj. Lalu kita import wavefront.obj. Tada! Nah, bisa kelihatan kan? Aduh, kegedean nih. Nah, bisa kelihatan kan? Objek 3D yang diekspor sudah bersama dengan warnanya. Tadi ada warna hitam, kemudian putih, dan juga pink. Tada! Dan yang terakhir dari per 3D ini adalah expand object as wireframe, alias kita bisa mengexpand objek 3D ini menjadi bentuk wireframe. Caranya gimana? Caranya kita seleksi si objek 3D kita ini, kemudian kita ke panel 3D and Materials kayak biasa, lalu kita klik di bagian bawah yaitu expand as wireframe. Tada! Sudah jadi. Langsung deh, bisa kelihatan kan? Nih, bentuknya kerangka-kerangka kayak gini. Mantap! Selanjutnya yang cukup seru yaitu adalah Manage Stage with History Panel, atau sudah ada panel history di Adobe Illustrator seperti yang ada di Photoshop. Nah, di manakah panel itu? Panelnya kalian harus munculkannya di window, kemudian kita ke bagian history. Tada! Nah, ini muncul deh. Nah, ini sama seperti yang ada di Adobe Photoshop. Jadi, teman-teman bisa melihat action-action apa yang sudah teman-teman lakukan di Adobe Illustrator, dan teman-teman bisa mundur ke action tertentu gitu. Nah, sekarang kita bisa tahu nih, oh, kita ingin mundur ke yang bagian mana? Oh, kita ingin mundur ke pas bagian mengganti warnanya. Jadi, bisa di bagian sini. Nah, sehingga bisa memudahkan kalian untuk men-track kalian ingin mundur ke bagian yang mana gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat state baru, alias kalau ini sudah oke, kita seperti men-save as-nya lah ke dokumen baru. Caranya dengan mengklik create new document from current state. Kita klik plus, lalu dia akan membuat dokumen baru dan history panelnya mulai dari 0.
Nah, terakhir ini yang paling menarik, yaitu kita bisa membuat list teks di Adobe Illustrator secara langsung. Caranya gimana? Ini kita sudah punya teks yang akan dibuat list. Jadi ini ya, yang akan dibuat list di Maki Sushi, Sushi Gunkan Maki, Sushi Chirashi, dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah kita seleksi dulu teks yang ingin kita buat listnya. Kemudian kita ke paragraph panel, ini yang bentuknya P gini. Lalu kita bisa melihat menu baru, yaitu di sini ada bullet list dan juga ada numbered list. Atau teman-teman juga kalau ada control panel di atasnya, teman-teman bisa ke bagian atas ini. Ada bullets dan juga ada numbered list. Nah, terserah teman-teman pengen yang bentuknya bullet seperti ini atau yang bentuknya numbered list seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mengganti bentuk bullets atau numbernya di bagian panah ini. Nah, ini ada yang bullet hitam, ada yang strip, kemudian ada yang bullet putih, ada yang juga kotak. Nah, untuk saat ini teman-teman tidak bisa membuat custom icon untuk bulletnya. Nah, terus optionnya ada di mana? Optionnya ada di sebelah sini, di titik 3 ini. Teman-teman bisa mengatur alignmentnya ada di mana, kemudian left indent atau jarak dari pojoknya, dari sebelah kirinya itu di mana. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur jarak antara titik dengan si teksnya gitu ya. Jadi ini kita atur. Kemudian kita juga bisa mengatur levelnya. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu list gitu ya, ini kedua, ketiga kayak seperti apa, itu bisa diatur-atur seperti ini. Dan ketika sudah, kita klik OK saja. Tada, sudah jadi. Mantap bukan? Tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat list di Adobe Illustrator, langsung sudah otomatis. Itu saja untuk video kali ini untuk update alat Adobe Illustrator versi 26.4.1. Dari 5 fitur yang terbaru ini, teman-teman lebih suka fitur yang mana? Langsung aja komen di bawah. Kalau kalian suka, kalian tinggal klik like dan jangan lupa share apabila teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, dan juga subscribe bila teman-teman ingin mendapatkan video tutorial atau update-update alat seperti Adobe Illustrator terbaru ini. Saya Kemal Killer dan sampai jumpa.